Mari anak kelas 8, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa. Terpujilah Tuhan karena kebaikan-Mu di dalam setiap kami, hari lepas hari, hingga hari ini kami bersyukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau belajar firman Tuhan. Kami rindu Tuhan campur tangan, memimpin, menolong, mengajari kami semuanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus
Kita belajar dengan topik Yesus menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah, yang berarti petunjuk, pengajaran, hukum, patokan, standar. Sekali lagi, hukum Taurat itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah, yang berarti petunjuk, pengajaran, hukum, patokan, dan standar. Kitab Torah dalam PL atau Perjanjian Lama ada 5 kitab, antara lain Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Sekali lagi, Kitab Torah dalam Perjanjian Lama adalah Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kita belajar tentang Kitab Taurat. Simak, hukum Taurat yang pertama sampai ke-10 dibagi menjadi 2 bagian. Hukum Taurat yang pertama sampai ke-4 adalah mencakup hubungan kita dengan Allah atau horizontal. Sedangkan hukum Taurat yang ke-5 sampai 10 mencakup hubungan kita dengan sesama, vertikal. Hukum Taurat tertulis dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Hukum Taurat diberikan oleh Allah kepada hambanya Musa, yaitu di Gunung Sinai. Isi hukum Taurat terdiri dari 10 perintah. Hukum Taurat terdiri dari 2 loh batu. Apa tujuan diberikannya hukum Taurat? Yang pertama, untuk membongkar dosa manusia. Nah, dengan adanya hukum Taurat, maka manusia akan mengenali apa yang menjadi dosa-dosa manusia tersebut. Yang kedua, menyadarkan bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, artinya hukum Taurat itu diberikan untuk menunjukkan setiap kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa manusia. Dengan adanya dosa itu, maka manusia pasti tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi dengan adanya hukum Taurat, manusia bisa berpedoman dengan melakukan segala sesuatu yang telah dibuat di hukum Taurat. Sehingga artinya manusia akan bisa memperbaiki dirinya dengan cara melakukan setiap apa yang diinginkan, diajarkan oleh hukum Taurat. Yang ketiga, untuk memelihara keberadaan bangsa Israel. Bangsa Israel pada zaman itu, mereka menjalani setiap kehidupan mereka dari hari ke hari. Mereka harus dituntun, bahkan digerakkan oleh hukum Taurat. Jadi, orang Israel dipelihara oleh hukum Taurat. Mereka berjalan memakai standar hukum Taurat. Yang keempat, untuk memimpin kepada Yesus Kristus. Nah, sebenarnya hukum Taurat adalah hukum yang sangat baik, ya. Di sana ada perintah jangan lakukan, di sana ada perintah juga lakukan. Artinya, jika kita manusia melakukan apa yang harus kita lakukan dan menjauhi apa yang tidak harus kita lakukan, artinya bahwa kita dipimpin kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus juga mengajarkan kita harus melakukan perintahnya Tuhan dan menjauhi larangannya. Sekarang kita masuk isi hukum Taurat. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, perhatikan, di sini adalah penulisan Allah itu adalah huruf kecil, ya. Artinya, Allah lain itu adalah bukan Allah yang kita sembah, bukan Allah pencipta kita, tetapi Allah yang dijadikan oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, menyerupai apapun tidak boleh, ya. Kita jadikan sebagai tempat kita memuja, menyembah, ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan adalah isi hukum Taurat yang ketiga. Artinya bahwa nama Tuhan adalah nama yang terhormat, nama yang harus kita hargai. Tidak boleh sembarangan kita menyebut nama Tuhan kita.
Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, merupakan isi hukum Taurat yang keempat. Kita harus pergi beribadah di setiap minggunya, kita ke gereja. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Orang tua kita harus kita hormati. Siapa orang tua kita? Orang tua kita adalah orang yang mendidik kita, yang hidup bersama-sama dengan kita, merawat kita, yang selalu mengasihi kita, bukan hanya sekedar orang tua yang melahirkan kita tetapi tidak memperhatikan kita ya. Banyak arti di sini. Hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh, hukum Taurat yang keenam. Nah, ini sangat dilarang oleh Tuhan. Yang ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan berdusta. Kesepuluh, jangan mengingini milik sesama. Nah, ini perintah ini dikatakan tadi terbagi menjadi dua. Perintah yang pertama sampai keempat adalah hubungan kita dengan Allah kita. Sedangkan yang kelima hingga 10 ini menyangkut hubungan kita dengan sesama. Demikianlah pembelajaran kita agama hari ini tentang hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah baik adanya, yang menjadi salah jika hukum Taurat itu kita jadikan standar patokan di dalam kehidupan kita tanpa kita pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Bisa kita melakukan hukum Taurat disertai dengan pengenalan kita kepada Yesus Kristus. Jangan kita berpatokan kepada hukum Taurat tanpa kita mengenal Tuhan Yesus. Bahkan kita melakukan hukum Taurat itu hanya di hadapan manusia. Jauh di belakangnya itu kita hanyalah pelaku-pelaku kejahatan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kiranya lewat pembelajaran kita bisa mengerti, memahami, bahkan memaknai setiap hukum-hukumnya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk belajar lebih dalam lagi tentang hukum Tuhan. Ajar kami taat kepada hukum-Mu dan kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baiklah, kelas 8 Miss Setia pamit. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran kita minggu depan. Tuhan selalu memberkati kita semuanya. Salam sejahtera bagi kita. Shalom.